Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen akhir dari Dialog Lanstop. Pemirsa, saya ingin ke Prof. Amin. Tadi menarik ya, Pak Diki bilang bahwa memang salah satu yang diperhatikan karena virus ini tidak hanya menulari manusia, tetapi juga yang harus dijaga adalah hewan dan juga lingkungan. Nah, Anda sendiri, Prof. Amin, melihat bagaimana rangkaian ini ya, satu paket ini dijaga dan diperhatikan semuanya itu seperti apa di Indonesia? Betul bahwa SARS coronavirus 2 ini asal muasalnya memang dari hewan liar ya. Ya kita udah tahu ceritanya ya, mulai dari kelelawar, kemudian ke terenggiling dan kemudian ke manusia. Hanya saat ini karena kita begitu hebohnya dengan kasus-kasus di manusia yang begitu melonjak tinggi, kita agak melupakan tuh untuk melakukan survei di hewan ya. Padahal ya sejak beberapa bulan lalu saya pernah menyampaikan satu, ketika vaksin itu nanti ada, itu tidak berarti pandemi langsung berhenti. Mungkin memang virus itu menjadi tanda petik tidak betah untuk hidup di tubuh manusia. Tapi tidak berarti bahwa virusnya itu akan langsung mati dan langsung hilang. Mungkin dia akan mencari host yang baru, akan mencari pejamu yang baru. Yaitu mungkin dia akan kembali ke host yang lama, yaitu hewan-hewan liar yang ada di sekeliling kita. Di sekeliling kita itu banyak hewan-hewan liar, termasuk kelelawar, ada tupai, ada macam-macam hewan lah ya, yang bisa saja bisa menjadi host sementara. Ya, dia akan hidup di situ, kemudian sambil tanda petik mengintai kalau ada manusia yang mulai menurun kekebalannya, nah dia bisa kembali ke manusia untuk menginfeksi. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi ini adalah satu keniscayaan bahwa itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi kita mesti memperhatikan keseluruhannya. Karena intinya adalah kita harus memutuskan rantai penularan, baik itu antar manusia maupun antar manusia dengan hewan liar, ya, yang kita sebut sebagai sylvatic transmission, ya, artinya dari manusia kembali ke hewan liar. Kita juga menyadari banyak manusia yang masih satu memelihara hewan liar, yang kedua masih mengkonsumsi hewan liar, dan juga yang hidup di pinggir-pinggir hutan atau bahkan membuka hutan untuk permukiman. Jadi interaksi antara manusia dengan hewan liar itu masih cukup tinggi. Ya, jadi itu yang tadi saya sebutkan, kemampuan kita untuk mencegah, mendeteksi, ya, dan merespon, itu yang harus kita kembangkan terus. Jadi memang tidak boleh lengah ya Prof. Amin ya, dalam mulai dari mencegah begitu penularan virus ini. Ya, Mbak Yuta masih ingat cacar? Ya. Cacar itu pencacaran pertama itu tahun 1795 atau 96. Dan dunia dinyatakan bebas cacar itu tahun 1975. Kira-kira 200 tahun kemudian. Ya, nah mudah-mudahan kita tidak butuh waktu sepanjang itu ya, karena kita sudah ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi itu semuanya sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusianya, ya, karena yang bisa memutuskan rantai penularan itu manusia, ya, yang kita yang harus berupaya. Baik. Saya ke Pak Diki. Jadi kalau kita melihat rantai penularan ini kan sebenarnya sangat kompleks ya Pak Diki ya. Bisa nggak dilakukan secara maksimal agar penularannya tidak begitu cepat, mutasinya tidak begitu cepat dan mungkin semakin berbahaya? Bagaimana caranya supaya bisa maksimal setidaknya Pak Diki? Ya, ini memerlukan sekali lagi keberadaan, penguatan, dan adanya program yang memadai dari setiap sektor, ya. Sektor kesehatan, misalnya manusia, hewan, ya, dan alam ini satu keniscayaan saat ini ya, karena literatur semakin membuktikan bahwa 20 tahun terakhir ya,
karena riset saya di bidang pandemi, tiap 4 atau 5 tahun dunia ini mengalami epidemi atau pandemi 20 tahun terakhir. Nah, itulah sebabnya dalam diskusi global di bidang global health security kita mengarah pada kesimpulan bahwa mulai tahun depan kita itu masuk era pandemi. Salah satu penyebabnya adalah perilaku manusia ini merusak hutan, termasuk dalam kaitan kesehatan hewan ini juga tidak tertata dengan baik. Ini PR besar, tentu tidak mudah, betul sangat kompleks seperti Mbak Julita sampaikan. Di Indonesia sudah ada program kesehatan hewannya di Kementerian Pertanian. Namun tentu ya kita masih punya PR lah ya, dan untuk kita ketahui bahwa adanya avian flu dulu ya, swine flu, terutama di flu di unggas atau hewan ini masih jadi PR nih, PR. Tapi bukan berarti itu adalah hanya di katakanlah dokter hewan, tapi juga di kaitan dengan kesehatan masyarakat secara umum. Jadi tidak mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin. Intinya setiap sektor melakukan peran itu. Dan saya ingin juga kuat apa yang disampaikan Prof. Amin tadi, bahwa dalam pandemi ini sebetulnya strategi kita adalah mengendalikan manusia sebetulnya. Mengendalikan manusia, bukan mengendalikan virus, apalagi mengendalikan data. Tapi mengendalikan manusianya. Ya. Jadi manusia inilah yang membawa virus. Perilaku-perilaku manusia inilah yang membuat virus itu semakin leluasa menyebar. Tapi ini ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Namun intinya adalah bagaimana kita bisa membatasi mobilitasnya, membatasi juga interaksinya, selain upaya deteksi dan penemuan dini tadi. Yang artinya kalau diarahkan pada kesadaran masyarakat, maka sebetulnya tiap manusia, tiap dirinya itu punya peran penting. Dan karena kita ingat bahwa pandemi ini dimulai sebenarnya dari satu orang, Pak Surya. Makanya ada di epidemiologi namanya index case atau zero case misalnya. Karena itu merujuk pada satu orang. Nah, perilaku satu orang itulah yang dia akhirnya pengabaian ke kesehatan lingkungan dan ke hewan itu yang membuat dia menjadi trigger pada saat ini yang lebih dari 70 juta. Nah, itu yang bukan tidak mungkin kalau tidak dikendalikan manusia ya kita akan lama ya. Baik. Dan seperti yang Pak Prof. Amin tadi sampaikan, vaksinasi itu luar biasa, tidak mudah untuk polio saja itu kurang lebih 20 tahun. Dan karena saya terlibat di eradikasi yang di Oki, di negara Oki, itu luar biasa lama. Baik. Apalagi kita belum tahu karakter seperti apa COVID-19 ini. Baik, itu dia ya, perilaku satu individu itu sangat berpengaruh ya Pak Diki ya. Baik Pak Diki, Prof. Amin, terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan pemirsa, dan ini adalah akhir dari dialog kita dan juga rangkaian Landstalk pada siang hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan pemirsa untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Tolongmenua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.